Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hari ini pertemuan pertama mata kuliah Business Communication. Perkenalkan nama Ibu Hertin Holifatunisa Arifah, SMMM. Ibu akan mengampu mata kuliah Business Communication untuk 1 semester ke depan. Nah, di mata kuliah Business Communication ini pokok bahasan di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang perbedaan komunikasi biasa dengan komunikasi bisnis. Nah, di sini capaian pelajaran yang ingin Ibu capai di perkuliahan komunikasi bisnis ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses dan unsur komunikasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan lingkup komunikasi. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan hambatan dan keberhasilan komunikasi. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih perbedaan komunikasi secara umum dengan komunikasi bisnis. Nah, yang pertama, komunikasi menurut ahli, yaitu menurut Buffy, komunikasi itu adalah suatu pengiriman dan penerimaan pesan. Nah, komunikasi di sini berarti hubungan yang tersirat ada interaksi, minimal ada dua pihak. Dalam pengertian komunikasi ini tercakup pihak yang berkomunikasi dan sesuatu yang dikomunikasikan. Selanjutnya, komunikasi merupakan proses. Nah, proses apa? Proses mentransmit atau memindahkan. Memindahkan apa? Yaitu memindahkan fakta-fakta atau kenyataan atau keyakinan atau sikap atau reaksi emosional, misalnya reaksi marah, reaksi gembira, reaksi sedih, atau mungkin kekaguman dan sebagainya, atau dapat mengandung kesadaran-kesadaran manusia. Nah, proses pemindahan hal-hal tadi berlangsung antara manusia satu dengan yang lainnya. Jadi, komunikasi itu adalah salah satu eh, ada penghubung. Jadi, ada interaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi, minimal ada dua orang. Seperti itu. Sedangkan komunikasi bisnis di sini adalah interaksi yang terjadi antara pelaku-pelaku bisnis. Nah, komunikasi itu bisa terjadi antara, contohnya adalah pedagang dan pembeli, antara perusahaan dengan pelanggannya, atau antara bank dengan nasabahnya. Nah, di sini komunikasi itu juga terjadi bisa antar internal, yaitu antara atasan dan bawahan, atau sebaliknya, atau selevel antara staf A dengan staf B, atau divisi keuangan dengan divisi pemasaran, seperti itu. Nah, proses jual beli atau uh, ketika ada penjualan, di sana akan ada proses tawar-menawar, nah, atau mengenai berbagai persyaratan, atau ada namanya negosiasi. Nah, selanjutnya di sini sudah saya jelaskan tentang apa sih komunikasi itu. Berarti kan ada suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Ada orang yang mengirim pesan dan ada orang yang menerima pesan. Nah, di sini di komunikasi bisnis itu dalam dunia bisnis. Nah, jadi komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis. Biasanya berbentuk verbal ataupun berbentuk nonverbal. Jadi, di sini ada tiga tujuan dari komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi bisnis itu tujuan pertamanya adalah informing atau memberikan informasi. Yang kemudian adalah persuading. Persuading itu adalah membujuk atau persuasi. Selanjutnya adalah collaborating. Nah, jadi tujuan dari komunikasi bisnis ini yang pertama adalah memberikan informasi terlebih dahulu, kemudian memberikan persuasi, kemudian adalah mengkolaborasi. Nah, di sini komunikasi antara pedagang yang menjual atau menjajakan barang dagangannya dimulai dari menarik perhatian atau attention calon pembeli, kemudian kita tersenyum, menyapa, dan menunjukkan barang yang akan dijualnya. Nah, setelah itu ketika sudah ada perhatian dari calon pembeli, pedagang akan meningkatkan dengan memperkenalkan barangnya agar suka, kemudian muncul rasa interest. Nah, setelah berhasil memunculkan rasa suka tersebut, pedagang akan meningkatkan
akan menjadi desire, yaitu sebuah bentuk keinginan untuk membeli, sehingga ketika sudah cocok maka akan ada yang namanya transaksi atau action jual beli. Nah, dalam ilmu marketing itu dinamakan dengan konsep atau rumus AIDA: attention, perhatian; interest, menarik perhatian; kemudian desire, yaitu berubah menjadi keinginan; kemudian setelah keinginan maka akan muncul action, yaitu pembelian, seperti itu. Nah, unsur komunikasi itu ada 5. Yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang membawa pesan. Nah, kemudian ada pesan sendiri, entah itu pesan tersebut tersirat dalam bentuk kata-kata, atau secara lisan, atau secara tulisan, atau pesan dalam bentuk simbol atau lambang, atau nonverbal lainnya, entah berupa emosional, contohnya misalkan sikap kita seperti itu. Nah, kemudian ada medianya. Medianya itu entah melalui secara langsung, tatap muka langsung, atau medianya bisa melalui telepon, surat, papan pengumuman, dan sebagainya. Kemudian akan sampai kepada si komunikan tersebut, yaitu penerima pesan. Nah, kemudian komunikan itu akan memberikan umpan balik atau feedback kepada komunikatornya. Jadi unsur komunikasi itu ada 5: komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik. Nah, bidang komunikasi itu juga cukup banyak. Nah, di sini bidang komunikasi itu ada komunikasi organisasi, ada komunikasi bisnis, komunikasi sosial, politik, budaya, internasional, dan sebagainya. Cuma di mata kuliah komunikasi bisnis ini kita lebih kepada fokusnya adalah komunikasi di bisnis antara penjual dengan pembeli, antara perusahaan dengan pelanggannya, seperti itu. Nah, di sini komunikasi itu ada komunikasi satu arah, yaitu one way traffic, atau komunikasi dua arah, two way traffic, atau komunikasi segala arah. Jadi yang A komunikasi dengan B, si B komunikasi dengan C komunikasi dengan D, dan sebaliknya, seperti itu. Nah, namun dalam komunikasi itu akan ada penyebab gagalnya. Nah, di sini banyak sekali ya tentunya penyebab gagal dari komunikasi, tapi di sini saya memberikan contoh, ada 7 contoh. Yang pertama adalah gangguan fisik, ada salah penafsiran, masalah bahasa, perbedaan latar belakang juga bisa menjadi penyebab gagalnya komunikasi. Misalkan latar belakang saya adalah lulusan S3, kemudian saya berbicara dengan anak SD. Kemudian saya tanya, "Adek sudah menyelesaikan tugas-tugasnya?" misalkan. Nah, itu bisa jadi eh, anak SD tersebut memikirkan tugasnya itu maksudnya ada tugas rumah atau tugas sekolah, sedangkan yang kita bahas atau kita bicarakan itu bukan itu, tapi misalkan apa seperti itu ya. Mungkin juga adanya gangguan kesehatan, objek lain, dan cara penyampaian. Nah, di sini keberhasilan komunikasi itu juga disebabkan oleh si komunikatornya, pesan yang disampaikan, komunikan, konteks, dan sistem penyampaiannya. Nah, bisa jadi di saluran ini juga bisa terjadi gangguan. Contohnya ketika kita teleponan, kemudian kita berbicara, tapi si komunikan menangkap pesannya itu berbeda karena salurannya atau melalui HP-nya itu putus-putus misalkan. Jadi sepenangkapnya itu akan berbeda. Jadi maksudnya itu tidak tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Baik, daftar referensi yang Ibu gunakan di sini dari buku Yusuf eh, tahun 2019 dan buku Suyendari tentang komunikasi lintas budaya. Nah, di sini juga ada biografi Ibu, jadi mungkin bisa kalian lihat Ibu ini eh, profilnya seperti apa. Seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga materi Ibu ini bisa memberikan fondasi yang kuat bagi pemahaman teman-teman di sini tentang apa sih komunikasi bisnis seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak Ibu di email Ibu yang sudah ada di slide pertama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua.